Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9. Pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan sedikit materi mengenai media, bahan, dan sumber belajar berbasis literasi dalam kurikulum 2013. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Zahratun Nimah, Zainar Aljuri, Zulfa Nisaul Fadlilah, dan Zulfa Nikmatul Rif'ah. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu media atau alat pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin medius yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar, yakni pengantar atau perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa supaya terjadi proses belajar. Jadi, media pembelajaran adalah segala bentuk perantara atau pengantar penyampaian pesan dalam proses komunikasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu berdasarkan kemampuan indera. Nah, berdasarkan kemampuan indera ini, media pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu media audio, yang kedua yaitu media visual, dan yang ketiga adalah media audiovisual. Media audio yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera pendengaran. Contohnya yaitu radio, tape recorder, dan telepon. Selanjutnya yaitu media visual. Media visual ini merupakan jenis media yang menggunakan kemampuan penglihatan. Contohnya yaitu gambar, poster, grafik, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu media audiovisual, yang mana media ini merupakan media yang menggunakan kemampuan penglihatan dan pendengaran. Contohnya yaitu televisi, film, dan video. Selanjutnya yaitu media berdasarkan kemampuan liputannya. Ini terbagi menjadi 2, yaitu media pembelajaran dengan kemampuan liputan yang luas, yaitu dapat menjangkau tempat yang luas dengan jumlah orang atau siswa yang banyak, contohnya televisi atau radio. Yang kedua yaitu media pembelajaran dengan kemampuan liputannya terbatas, yaitu hanya dapat menjangkau tempat atau ruangan tertentu dengan jumlah siswa atau orang yang tidak banyak. Contohnya yaitu papan tulis, slide PPT, dan OHP. Yang selanjutnya yaitu media berdasarkan kerumitan dan biayanya. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu big media, yaitu media pembelajaran yang rumit atau kompleks dan biayanya cukup mahal, serta penggunaannya relatif susah serta membutuhkan tenaga yang terlatih, contohnya film, video, dan komputer. Yang kedua yaitu little media, merupakan media pembelajaran yang sederhana atau tidak rumit dan biayanya relatif murah, serta penggunaannya relatif mudah dan tidak perlu tenaga terlatih, contohnya yaitu papan tulis, gambar, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu prinsip penggunaan media pembelajaran. Ini ada beberapa prinsip yang digunakan dalam menggunakan media pembelajaran, yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran yang tercantum dalam garis-garis program pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum yang berlaku di sekolah. Yang kedua yaitu memberikan pengertian dan penjelasan tentang suatu konsep. Ketiga yaitu mendorong kreativitas siswa dan memberikan kesempatan siswa untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Yang keempat yaitu media pembelajaran harus aman dan tidak membahayakan siswa atau guru. Misalnya, tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, atau bahan media pembelajaran tersebut tajam dan membahayakan. Yang selanjutnya memenuhi unsur keindahan dalam bentuk, warna, dan kombinasinya serta rapi pembuatannya. Kemudian mudah digunakan baik oleh guru maupun siswa, serta penggunaan media pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran dilakukan secara bergantian sesuai dengan materi pembelajaran yang dijelaskan. Dan yang terakhir, media pembelajaran lebih banyak berisi materi pembelajaran yang mengandung pesan positif dibandingkan dengan yang negatif.
Sekian poin materi yang saya sampaikan. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Zainahar Aljuri. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan saya akan membahas poin kedua, yakni bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran merupakan materi atau bahan yang dibuat dan disusun secara sistematis, yang kemudian materi tersebut digunakan oleh siswa dan guru dalam pembelajaran. Pendapat lain mengatakan bahwa bahan pembelajaran merupakan seperangkat materi pembelajaran yang dalam penyusunannya berlandaskan pada kurikulum. Dan hal ini merupakan bentuk upaya dalam rangka mencapai tujuan berupa standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Bahan ajar merupakan salah satu perangkat atau komponen materi dalam pembelajaran yang sistematis dan secara utuh menampilkan mengenai kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dalam rangka mencapai kompetensi, bahan ajar membantu dan mempermudah pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya bahan pembelajaran, bisa mengarahkan segala bentuk kegiatan serta materi yang harus disampaikan dan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat beberapa fungsi dalam bahan pembelajaran, yakni yang pertama adalah bahan ajar berfungsi sebagai pedoman pendidik dalam mengarahkan segala bentuk kegiatan dalam proses belajar mengajar, dan selain itu pembelajaran juga berfungsi sebagai suatu substansi kompetensi yang hendak diberikan dan diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, sebagai pedoman bagi peserta didik untuk mengatur dan menyesuaikan kegiatan dengan proses belajar mengajar yang harus diikuti, serta berperan sebagai substansi kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai. Yang ketiga yaitu alat evaluasi dalam pencapaian dan penguasaan hasil dari proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah membantu mempermudah guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan yang kelima adalah sebagai alat untuk menciptakan situasi belajar yang kondusif sehingga pembelajaran bisa efektif dan efisien. Selanjutnya adalah jenis-jenis bahan pembelajaran. Berdasarkan bentuknya, bahan pembelajaran dibagi menjadi 4, yakni bahan pembelajaran cetak, yang merupakan bahan pembelajaran yang biasanya dalam bentuk kertas. Yang kedua adalah bahan pembelajaran audio, yang ketiga bahan pembelajaran audiovisual atau bahan pembelajaran yang merupakan kombinasi dari sinyal audio dan gambar gerak, dan yang keempat adalah bahan pembelajaran interaktif. Sedangkan berdasarkan sifatnya, bahan pembelajaran dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama bahan pembelajaran yang berbasis cetak, bahan pembelajaran yang berbasis teknologi, bahan pembelajaran yang digunakan untuk praktik, dan yang terakhir adalah bahan pembelajaran untuk kebutuhan interaktif manusia. Dan sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa menurut cara kerjanya, bahan pembelajaran terbagi atas beberapa jenis, yakni yang pertama, bahan pembelajaran yang diproyeksikan, yang kedua, bahan pembelajaran yang tidak diproyeksikan, ketiga, bahan pembelajaran audio, yang keempat, bahan pembelajaran dalam bentuk video, dan yang kelima, bahan pembelajaran dalam bentuk media komputer. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Zain. Penjabaran sumber belajar. Penjabaran sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Fungsi sumber belajar yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, lebih memantapkan pembelajaran, memungkinkan belajar secara seketika, dan memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan adanya media massa.
Yang selanjutnya adalah jenis-jenis sumber belajar. Ada 2 jenis sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat normal. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran yang keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Yang keempat adalah kriteria memilih sumber belajar. Ada 4 kriteria. Yang pertama, ketersediaan sumber setempat. Yang kedua, apakah tersedia dana, tenaga, dan yang cukup untuk mengadakan sumber belajar tersebut. Yang ketiga, faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan sumber belajar yang bersangkut untuk jangka waktu yang relatif lama. Yang keempat adalah efektivitas biaya dalam jangka waktu yang relatif. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Lingkungan merupakan salah satu sumber belajar yang amat penting dan memiliki nilai-nilai yang sangat berharga dalam rangka proses pembelajaran siswa. Lingkungan dapat memperkaya bahan dan kegiatan belajar. Pemanfaatan lingkungan dapat ditempuh dengan cara melakukan kegiatan dengan membawa peserta didik ke lingkungan, seperti survei, karya wisata, berkemah, praktek lapangan, dan sebagainya. Di samping itu, pemanfaatan lingkungan dapat dilakukan dengan cara membawa lingkungan dalam kelas, seperti menghadirkan narasumber untuk menyampaikan materi di dalam kelas, agar penggunaan lingkungan sebagai sumber pembelajaran berjalan efektif. Maka perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjutnya. Sekian akan dilanjutkan teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Sufani Mutulukah. Di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai implementasi media, bahan, dan sumber belajar dalam RPPPAI Kurikulum 2013. Nah, apa toh yang dimaksud dengan implementasi itu? Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Yang artinya implementasi di sini adalah suatu proses penerapan ide, konsep atau kebijakan yang dilaksanakan oleh guru untuk membelajarkan atau dalam proses pembelajaran dengan siswanya yang melibatkan aktivitas secara penuh yang berada di dalam kelas. Nah, kegiatan pembelajaran ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien tentunya, yang telah dibuat sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di dalam RPP ini terdapat strategi pembelajaran yang akan dilakukan guru selama proses belajar mengajar berlangsung, baik dari segi metode, sumber, bahan atau materi belajar, media, dan sebagainya, dengan tujuan untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Dalam proses pencapaian keberhasilan pembelajaran PAI, di sini guru harus memiliki kualitas yang baik, dalam artian memiliki metode, media, strategi pembelajaran yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didiknya. Pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter didik akan memudahkan guru atau pendidik dalam melakukan proses pembelajaran yang berada di dalam kelas. Dalam RPP Kurikulum 2013, media, bahan, serta sumber belajar terletak secara berurutan setelah metode pembelajaran. Nah, dengan demikian, ketika proses pembelajaran berlangsung, ketika guru akan menyampaikan materi pembelajaran, ia sudah memiliki rancangan kemana pembelajaran di kelas itu akan dibawa. Jadi, seorang guru harus memiliki
RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu sebelum melakukan proses belajar mengajar agar pembelajaran yang berada di dalam kelas tersebut berjalan sesuai yang diharapkan. Nah, sekian dari kami, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.